Oke, setelah kita selesai di dalam memahami dan mempelajari terkait dengan qi asli, kita lanjutkan pada pembahasan terkait bentuk qi yang selanjutnya, yaitu adalah qi makanan. Nah, qi makanan ini juga disebut sebagai guqi. Istilah lainnya adalah guqi, yang artinya adalah qi butir padi. Nah, qi makanan ini adalah tahap yang paling pertama di dalam perubahan bentuk qi. Nah, dari makanan menjadi qi, ya, dari makanan kemudian dia menjadi qi. Bagaimana prosesnya? Yaitu kita makan dan minum sesuatu, makanan dan minuman yang ada di mulut, ya, kita kunyah, kita proses di mulut, masuk ke kerongkongan, kemudian sampai kepada stomach, lambung. Nah, oleh lambung nanti akan dibusukkan dan dimatangkan atau dimasak. Dibusukkan dan dimatangkan. Jadi dihancurkan, nanti kemudian dibusukkan, tercampur dengan cairan lambung, ya, asam lambung, dimatangkan. Nah, kemudian setelah dibusukkan dan dimatangkan akan diubah menjadi qi, oleh organ SP atau organ limpa. Limpa ini yang akan mengubah makanan yang sudah dimatangkan, sudah dibusukkan, diubah menjadi bentuk qi, bentuk energi. Jadilah yang namanya qi makanan. Jadilah qi makanan. Nah, qi makanan ini nanti belum bisa digunakan oleh tubuh karena dia masih kasar. Jadi belum bisa digunakan secara langsung. Nanti akan diubah menjadi bentuk qi yang lain, kemudian diolah lagi oleh organ-organ yang lainnya. Jadi qi makanan, guqi, itu merupakan hasil dari apa yang kita makan dan kita minum, kemudian diubah menjadi qi, ya, hasil pertamanya, ya, bentuk pertamanya. Nanti bentuk kedua, bentuk ketiga, dan seterusnya akan melalui proses sesuai dengan organ-organ yang bekerja. Ya, kalau qi makanan, organ yang bekerja adalah limpa dan juga lambung. Tapi dia masih belum bisa digunakan secara langsung, harus diolah, diproses lagi. Nah, kemudian nanti qi makanan itu nanti juga bisa naik ke atas, ya, yaitu diangkut oleh limpa. Jadi limpa itu mengangkut qi makanan ke atas, kemana? Ke paru-paru. Nah, ke paru-paru. Nanti oleh paru-paru akan dicampur dengan udara atau oksigen. Jadilah yang namanya, nanti ada istilahnya qi pengumpul. Nah, qi pengumpul ini campuran antara qi makanan dan juga oksigen atau udara yang diserap oleh paru-paru. Kemudian nanti juga akan pergi lebih lanjut, ya, dari paru-paru, ya, qi pengumpul nanti akan pergi ke jantung. Nah, oleh jantung nanti akan diubah menjadi darah. Dibantu dengan apa? Dengan qi dari ginjal, dengan qi esensi dari ginjal dan juga dengan qi asli, nah, yang ada di jantung. Jadi urutannya seperti ini. Kita makan, minum, masuk ke perut, ya, lambung, nanti dibusukkan, dimatangkan, kemudian oleh limpa, sari makanan dan minuman yang sudah dibusukkan oleh lambung akan diubah menjadi qi,
Nah, kemudian jadi yang istilahnya qi makanan. Qi makanan oleh limpa akan dikirim ke atas. Nah, limpa kan di perut. Nah, dikirim ke atas ke dada, kemana? Ke paru-paru, supaya dicampur dengan udara atau oksigen. Nah, campuran antara qi makanan dan udara di paru-paru itu menjadi qi pengumpul atau qi dada. Kemudian dikirim ke jantung. Diubah oleh jantung, diberikan warna merah menjadi darah, nanti oleh jantung dipompa ke seluruh tubuh. Nah, pada proses pengubahan menjadi darah di jantung ini nanti dibantu oleh qi dari ginjal, esensi dari ginjal, dan juga oleh qi asli yang ada di organ jantung. Jadi begitulah pentingnya qi makanan. Dan qi makanan juga disebut sebagai basis atau bahan dasar permulaan untuk semua qi dan darah di tubuh. Ya, jadi menjadi basis permulaan semua qi dan darah di tubuh manusia. Maka kenapa makanan dan minuman itu sangat penting asupannya, dijaga kesehatannya dari pola makannya, jenis yang dimakan. Jadi secara kualitas dan kuantitas itu penting ya nanti, karena akan menghasilkan qi atau energi di seluruh tubuh, juga akan menghasilkan darah yang menyebar di seluruh tubuh. Maka apa yang kita makan dan apa yang kita minum itu menentukan juga dari kesehatan kita, termasuk udara yang kita hirup, oksigen yang kita hirup. Apakah itu udara yang segar, murni, bersih, atau tercampur dengan berbagai macam polusi di udara. Nah, kemudian ada catatan kita hapus terlebih dahulu biar lebih longgar. Nah, jadi di dalam satu sumber rujukan, sebegitu pentingnya makanan dan minuman, maka dikatakan bahwa jika tidak ada makanan yang dikonsumsi untuk setengah hari, maka qi akan melemah. Kemudian jika tidak ada makanan yang dikonsumsi satu hari penuh, maka qi habis. Nah, ini sebuah catatan dari buku Spiritual Exist. Jika tidak ada makanan yang dikonsumsi untuk setengah hari, maka qi-nya akan melemah, energi di tubuh melemah. Dan jika tidak ada makanan yang dikonsumsi satu hari penuh, maka qi-nya menjadi habis. Maka pada rujukan ini, orang Tiongkok kuno, orang Cina kuno itu tidak percaya dengan terapi makanan, terapi berhenti makan dalam jangka waktu tertentu, atau istilahnya adalah terapi puasa. Jadi terapi puasa di dalam ilmu kesehatan Tiongkok kuno, TCM, itu kurang dianjurkan. Karena kalau tidak ada asupan makanan setengah hari, qi-nya jadi melemah. Jika tidak ada makanan yang dikonsumsi satu hari penuh, qi-nya jadi habis. Dan itu akan mengganggu kesehatan. Maka tidak diyakini efektivitasnya dari terapi puasa. Terapi puasa adanya adalah terapi untuk mengurangi makanan, tapi bukan berhenti sama sekali untuk tidak makan setengah hari atau satu hari penuh. Makan tapi sedikit-sedikit. Nah, itu lebih
lebih bisa diterima di dalam TCM. Kalau terapi puasa itu tidak diterima, tidak diyakini efektivitasnya dan juga tidak dipraktekkan. Nah, seperti itu. Oke, ini catatannya dan kita cukupkan biar tidak kepanjangan. Kita lanjutkan pada video yang selanjutnya.